Al-Fatihah. Ya kan Alhamdulillah ya kan Islam. Faslun fil ihsan bil gharsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW ngendikane, "Ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu shadaqatan wa ma suriqa minhu shadaqatan." Jadi Nabi itu kadang ngendikan, "Wa ma akala sabu fa walahu shadaqah." Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sedekah. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sedekah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa ma suriqa minhu ya sedekah. Yang dicuri pun nanti berstatus sedekah. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditabuhi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono-ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang gebukin, apa nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Lah yang nyuri akan karuan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suriko, maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif, namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab saja. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, nemen wong akrab gitu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fikih itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu bayar. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fikih itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat itu, jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'atoh. Fikih itu bakas bek apa? Mu'atoh. Bek mu'atoh itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya saya ulang lagi, gak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per 1 itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata dihargani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebetulnya kalau di fikih ada kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan
Penjual karena pemilik. Ya terserah saya, yang punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonong apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marun itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, niki gedang goreng begini pinten. 1.000 dek, niki dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, niki pinten. Ini tela goreng harganya pinten 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rene ngelok wong. Jadi kadang orang bener itu yang repot gitu. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab olimarito. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono ya kok kena buta yang gerjupuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah terus berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak. Kamu itu nggak nyimpulkan kok sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan wa masuri qaumin husotako, yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekor. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri wong enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri apa sedekah? Ya nyurinya ya ada. Sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih. Wa ma suriqa minhu sedekah. Terus wama akalas sabu fawalau sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'atoh. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'atoh itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba, saya naik bis. Biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya itu Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajak ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai anda pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum anda bayar kita punya apa? Pinjem apa gasap? Nggak pinjem apa gasap? Dikatakan gasap kan ya, supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Pemenang nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu pasti didikan dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarik apa? Harga. Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bagulnya ini. Ampun dia kalau badhe bener gedang goreng ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Wesel itu nggak pernah di Wesel. Karena bapaknya itu orang sufi.
Nanti kalau Waisel itu uangnya ketuker sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu ketuker. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak coba? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab qabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Sehingga di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang pengembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngono kok pamit lah cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh kok tak akeh gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah gitu. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di Nampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah pondok. Di Nampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang ke Pak Rektor itu nggak berani bisa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Wah, ayamnya dapet, dihabisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Terus digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu gak apa-apa, semuanya ikut. Karena ngasih tahu ternyata Pak Kaji itu gak apa-apa, kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih, kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang, Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi cuma diem aja. Ngempet emosi, wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Nah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya berarti. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang
seperti di kampus-kampus seperti SD. Kalau bagulnya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Abu Hanifah sah, dimasukkan bab mu'athah, melebu definisi auli maridun. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicocok-cocok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung, ngono ae kok. Paham ya? Pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mansinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu, wah kita dosa terus. Mau pinjam kok ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu maaf bapak ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkapur, terkurangi enggak? Tapi masa redaksi? Saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu konversi saya berbuat tersinggung. Kok segitunya itu? Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit, kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuriko minhu apa? Sodakotun wa ma'akala sabu fawalahu sodakotun. Baru ya seterusnya mau kembali ya. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin di sini ada 2 atau 3 pertanyaan. 2 aja, kalau 3 kebanyakan. 2 pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya. 1 dari Ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Menarik tadi yang saya bilang Gus Bah. Saya berikan ini Gus terkait dengan pamrih itu sebenarnya boleh atau tidak. Jadi kalau kita melakukan suatu pinjaman selalunya ada pamrih. Yeah. Apakah termasuk juga pamrih untuk jabatan itu Allah begitu? Bila tadi yang disampaikan Gus Bah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, langsung 2 aja. Yang kedua. Yang kedua ada? Ya, kalau satu bagus. Ada Gus. Oh iya. Mungkin minta saran kalau di kampus tadi. Ya. Ketika kita menggunakan barang-barang kampus habis dengan sama tidak itu. Ya. Tapi kira-kira apa perlu akan juga? Nah, ya makanya itu. Mungkin sengaja ke pasca atau Ternyata terusik juga. Waalaikumsalam. Itu memang bab yang panjang, ini saya tak jawab ya Pak. Ini siapa namanya? Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Tapi kalau tidak wali tidak apa-apa. Memang ayatnya jelas tuh ya. Banyak yang hafal mungkin ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Terus ditutup wala tamnun tastakthir. Itu semua ahli tafsir kalau maknanya gini. Wala tamnun lan ojo ngekei sira Muhammad. Kamu jangan pernah memberi orang lain. Tastaksiru hale arep-arep untuk luwih akeh sira. Dari kata-kata kasir berhubung kena sin tolak terus astaghfiru minta ampun. Berarti astaksiru minta lebih banyak. Jadi kamu jangan pernah memberi orang lain dengan harapan dapat lebih banyak. Itu semua ulama berdebat. Ada mengatakan itu khusus nabi dan para wali. Itu enggak etis kalau seorang nabi, seorang wali ngasih orang kok enggak ikhlas. Tapi kalau orang kebanyakan, ya kalau ada acara resepsi kan buuh, kalau nanti punya acara enggak dibuih kan ya, padahal tak tekani terus gak tertekan. Ya karena kita ini manusia biasa lah, mesti biasanya ya gitu lah. Sering dipinjemin sepeda motor orang lain, ketika terus kita pinjam enggak boleh, mesti butuhnya kan, padahal pas pinjam sering tak pinjemin, kenapa sekarang enggak? Jadi itu ada mengatakan, ya kalau enggak wali ya boleh lah. Wong memang fitrah manusia itu kan ingin diwongke. Kalau kita sering minjemin teman sepeda motor, suatu saat kita pinjam tidak boleh, pasti butuhnya itu padahal dulu sering
Itu sudah diperingatkan sama Allah, wala tamnun tastaksir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian Anda berharap mendapat lebih, karena nanti itu nyuruh saya kayak mirip suap. Ya, atau misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau yang punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta, inginnya dapat pegawai tetap misalnya, atau ingin jadi pejabat tertentu. Itu kan memberi dengan hal yang seperti itu sudah mirip suap. Tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat, kayak ya buah, kalau di Jawa itu bilang buah, kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia ada datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas, ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga enggak. Karena sama tanya, hukumnya pamrih boleh enggak? Ya untuk orang kebanyakan boleh. Tapi yang sudah latihan jadi wali jangan. Nah pertanyaan ibu tadi begini, itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya dia sudah biasa aja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk toiletnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang toiletnya di rumah itu jelek atau memang nggak punya. Itu ke masjid benda ingin missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid, karena masjidnya menyediakan toiletnya. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid, ini yang cerita takmir. Ya, takmirnya kan sebagian santri saya cerita. Itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur itu di rumah. Setelah masjid itu ada AC-nya, terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid? Nyalain AC, diskusi panjang lebar. Karena di rumah sumpah. Selain sumpah nggak ada AC-nya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi. Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat istiadat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Nggak takut istri, diskusi enak, ada AC-nya, kalau butuh kamar mandi ya. Itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung, sampai misalnya seorang dosen, kalau ketemu teman itu senang di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan nggak keren, apalagi pas nunggak takut ibu kos. Tapi kalau di kampus, oh nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, menurut saya difasilitasi ada tent mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI? Jadi kalau nurutin itu panjang, itu bisa panjang dan lebar. Makanya itu pernah terjadi, tapi ini tentu nggak boleh ditiru karena wali. Kalau nggak wali sudah lah, kayak umumnya orang saja. Itu Abdul bin Umar itu pernah malam-malam tuh ke pendopo kira-kira gitu ya. Dulu nggak ada pendopo tapi mirip-mirip. Nyalain lampu, padahal dia mau sholat mau ibadah. Kamu dari mana? Dari pendopo. Ini lampu tadi siapa? Saya. Untuk apa? Untuk sholat gini. Jangan. Kalau sholat dulu. Kenapa? Itu pendopo milik rakyat. Jadi boleh nyala kalau ada acara dengan rakyat. Kalau kamu itu urusan pribadi meskipun sholat. Sampai segitunya namanya Umar negur putranya Abdul. Karena dia ikut abahnya di satu negara dapat hadiah. Istrinya juga dapat hadiah. Sampai pulang dilucuti sama Umar. Ayo kembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Lalu saya dikasih pribadi. Kalau kamu udah anaknya saya sebagai presiden dikasih enggak? Enggak ya sudah itu milik negara. Itu sudah sebelum ada Pak Jokowi punya adat kembalikan ke KPK itu dulu. Kalau dapat apa? Hadiah. Itu dulu pertama itu melakukan itu Umar. Jadi wahyu ya berat. Makanya terus ada etika bersama. Misalnya mobil kampus ya kalau dipakai acara keluarga yang mencolok jangan. Jadi kalau deket-deket misalnya rektor atau dekan diundang keluarganya 7 kilo, masa pakai mobil kampus gak boleh. Tapi kalau sampai Rio ya keterlaluan keluarga kan. Ya pokoknya tanya nurani lah, kira-kira itu menurut adat dimaafkan apa? Saya misalnya dapat mobil inventaris, kalau dipakai 7 kilo, 10 kilo acara keluarga yang nggak ada hubungannya dengan UI, orang itu gampang maklumi. Tapi kalau ke Rio, terus pakai SPJ UI kan ya keterlaluan gitu. Jadi itu makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kamu ngelola harta negara, kemudian Anda menggaji diri kamu sendiri, ukurannya apa? Terus beliau baca ayat, saya, kata beliau, saya mengurus Baitul Mal sebagaimana waliul yatim mengurus Baitul Yatim. Yaitu ukurannya apa? Yang honian fal yastafif, kalau dia kaya ya cukup pakai milik pribadi, tapi wa man kana faqiran fal yakul bil ma'ruf, kalau dia fakir maka boleh
Jadi itu ukurannya nggak ada, itu nggak hanya di kampus, Bu. Di pondok ya saya ngalami seperti itu. Yang namanya pondok kan fasilitas pondok. Ada mobil infant. Tentu yang sering pakai itu ya keluarga kiainya, apa keponakannya, apa iparnya, atau apa. Tapi kiai-kiai yang sufi, termasuk bapak saya itu nggak mau betul. Saya itu mulai latihan kiai itu sudah punya mobil, karena ya takut pakai mobil pondok. Karena itu yang latihan kiai-kiai yang papan atas itu, yang sufinya papan atas itu, bangun itu tiap akhir tahun itu bayar listrik. Kata beliau, anak-anakku yang ngambil listrik pondok ya bayar. Padahal pikirannya santri itu kan dipakai anaknya, gurunya itu sementara itu yang bayar. Bapak saya bayar, sampai sekarang yang bayar. Sama pondok saya sendiri, karena pasti anak saya pernah pakai listrik pondok, pakai fasilitas. Jadi orang karena takut tadi, ya itu tadi. Coba misalnya jenengan, makanya kalau saya ditanya gitu paling susah ya di masjid tadi. Kita melarang itu tidak mungkin, masa orang senang masjid gak boleh. Kadang jadi kata cerita teman saya itu, kadang melayu Gus Koma karena harus kesusunan Thailand. Tak tanya kenapa ada di rumah saja, Thailandnya jelek. Jadi masjid-masjid kampung sekarang itu kalau orang rumpi lebih betah, karena ada kipas anginnya. Jadi kalau siang nyalain kipas angin terus tidur, daripada di rumah dimarahin istri tidur di. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak nyalain kipas angin untuk tidur? Nah kita misalnya, kalau masjid kota kan jelas ada aturan nggak boleh tidur, tapi sama jagungannya lama ketiduran. Jadi seperti itu tuh mau tidak mau. Makanya kata Abu Hanifah, fikih itu harus mengikuti mutoradil adat yang berjalan. Kan tidak lucu, misalnya kita punya tamu di UI, ayo ketemunya nanti di kos saja, kan ini tidak milik saya. Orang itu tidak akan mengatakan itu sufi atau waroi, tapi muta'anid, orang yang mempersulit macam segitunya. Terus nanti misalnya saya punya tamu 5 di UIPres, karena saya ngaturnya di UIPres, tamu 5 terus tehnya tak gaji pakai uang saya, itu kan yang menyinggung orang banyak. Masa gitu saja diganti. Jadi itu masalah-masalah yang ya tadi, masa satu degan saja kok nyuri. Tapi ketika dihalalkan nanti terus menerus. Ya makanya itu oleh Abu Hanifah dibahkan di alam raya ini ada yang namanya mu'atok. Mu'atok itu tahu-tahu ada perilaku sosial yang secara konsensus itu orang mudah itu disebut ulima. Coba saya misalnya punya kursi di depan, banyak kan di jalan-jalan raya ada kursi di depan. Kamu nyetop bis duduk di situ. Terus kamu saking sufinya notok-notok yang punya rumah, tok. Ada orangnya baru di kamar mandi, baru tidur, bangun-bangun, wonten apa? Nyuwun sewu pamit badhe derek. Lenggah. Kira-kira orangnya mantel apa enggak? Karena ngel-ngel loh gitu, kalau mendingan langsung duduk. Lah nanti mulai masalah gini, jebule duduknya transaksi narkoba, itu masalah. Tapi kalau sekedar duduk untuk nyetop bis atau nunggu teman, makanya Abu Hanifah ngendikan ukurannya itu adat. Makanya di fikih ada sebut al-adat muhakkamah. Adat itu juga bagian dari referensi hukum. Ya disebut apa al-adat. Ya Bu ya, jadi ukurannya nurani sama adat. Jadi kalau tamu 1-2 ya pakai teh kampus. Tapi kalau tamunya 1 bis ya jangan. 1 bis itu yang pegawai OB-nya juga ngal orang itu kan mesti. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.